Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua tetua Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan melilit tenggorokan tetua berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh tetua itu di tempat. Mereka hanya bisa berteriak keras karena takut menyakiti rekan mereka. Tidak ada, aku hanya menyingkirkan masalah sampai ke akar-akarnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga tetua Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak mengharapkan Xiao Yan benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke tanah aliansi tiga tentara untuk meluncurkan serangan menyelinap pada mereka. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar menjadi musuh dengan lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Tetua Mulan di sisi kiri mempelajari Xiao Yan dengan mata gelap dan serius saat dia berbicara dengan cara yang ganas. Aliansian saya hampir dihilangkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyum samar Xiao Yan tetap di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua berkepala harimau segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua tetua Mulan bergerak-gerak. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan kemarahan di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiao Yan, selama Anda melepaskannya, saya bersumpah bahwa lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansian. Bagaimana menurutmu? Tidak ada. Xiao Yan terus tersenyum saat menjawab. Mata kedua tetua Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung mereka, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun, menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika Anda tidak puas, kita dapat menggunakan keterampilan tiga binatang Savage, lembah Mulan kami untuk menukar hidupnya. Bagaimana? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Anda secara pribadi telah mengalami seperti apa kekuatannya. Keterampilan tiga binatang buas? Mata Xiao Yan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Mata kedua tetua Mulan bersinar dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiao Yan tertawa. Saya memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menusuk ke depan dan menembus tenggorokan penatua berkepala harimau di bawah penutup cahaya api. Pilar darah tiba-tiba keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah cerah yang menusuk di tenda seputih salju. Kedua tetua Mulan dengan kosong menatap tetua berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan-lahan jatuh dengan cara lembek. Mata kedua sesepuh Mulan segera terbelah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan keterampilan tiga binatang Savage. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh tetua berkepala harimau, menerobos tangan Xiao Yan yang dijepit pasti akan sangat mudah. Namun, mereka hanya kekurangan sedikit. Xiao Yan, aku yang lama akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Douki meniup tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang sedang berpatroli di langit. Ekspresi Xiao Yan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah menguap oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan kedua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Salah satu jari tetua lembah Mulan menunjuk Xiao Yan sementara raungannya yang marah bergema di seluruh camp.
Kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan keterampilan 3 binatang Savage, dan setelah kehilangan keterampilan 3 binatang Savage, lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kekaisaran mereka yang melihat mereka dengan niat buruk. Ini jelas berakibat fatal bagi lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua tetua Mulan sangat marah saat ini. Banyak tokoh manusia menembak ke perkemahan setelah tetua lembah Mulan dengan marah meraung. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata padat dan dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap tajam ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang sepertinya berniat merobek mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Dou Huang yang hadir. Menambahkan 2 tetua Mulan, ada total 5 elit Dou Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan dipaksa untuk sementara mencari perlindungan. Tentu saja, bukan karena Xiao Yan tidak ingin melarikan diri tapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menyerang jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari tetua berkepala harimau di depan tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia! Hentikan dia sekarang! Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal. Kedua tetua Mulan sejenak tertegun karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan cara mengoceh. Hadiah yang dijanjikan kedua tetua Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit itu langsung memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Dou Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia memukul dengan keras ke arah kepala seorang ahli Dou Huang di sampingnya. Api segera melonjak dan pukulan itu mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang langsung pecah. Setelah membunuh seorang ahli Dou Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur mengungkapkan tatapan haus darah dan ganas saat dia sekali lagi dengan kasar menyerang ke depan dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang! Ledakan! Tinju yang ditutupi oleh Glazed Lotus Heart Flame dengan keras bertabrakan dengan seorang ahli Dou Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao yang gemetar sementara ahli Dou Huang, yang kekuatannya berada di sekitar 1 bintang, sepertinya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia memuntahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi kejutan saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Kemungkinan dia tidak menyangka akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin telah mengguncang dan melukai Dou Huang, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya untuk sesaat. Pada saat inilah kedua tetua Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata yang merusak, tiba-tiba bangkit. Satu di depan sementara yang lain di belakangnya. Mulut mereka memancarkan raungan marah gila saat cahaya berdarah berkumpul di tinju mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju pemecah tanah beruang yang ganas. Kekuatan inci singa. Ekspresi Xiao Yan serius saat merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya mengunci semua rute retretnya.
Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan cincin api hijau tua melingkar menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Cincin api meledak. Raungan rendah terdengar, dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat bertabrakan dengan serangan sengit dari dua sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi jernih bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan dengan cepat menyebar. Cincin api berangsur-angsur menghilang tapi Xiao Yan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditargetkan di dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua tetua Mulan juga diledakkan oleh Glazed Lotus Heart Flame sampai darah segar menetes dari tinju mereka. Jelas, kedua belah pihak telah menderita beberapa luka selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum punya waktu untuk mengatur napas setelah sementara memaksa kedua tetua Mulan kembali saat lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiao Yan saat mereka melilitnya. Jelas, setelah mengalami serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli dari Lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Xiao Yan bisa mengabaikan serangan douki ini jika hanya ada satu dari mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka menyerang dengan tertib, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya seperti yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ia dengan cepat menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk membentuk armor api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar douki mungkin telah tersebar oleh Xiao Yan tapi masih ada lebih dari 10 dari mereka yang menabrak armor api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Brengsek! Aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar douki ini mungkin tidak melukai Xiao Yan terlalu banyak, tapi mereka menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang berkurang ini, kedua tetua Mulan dan beberapa elit Dou Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka mengungkapkan kilatan sengit saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Dou yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Dou yang kuat yang dikumpulkan di sekelilingnya. Tepat ketika dia akan keluar semua dan bersiap untuk meledakkan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame. Sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba bergegas dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, ia mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik anggun terpelintir sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar douki yang bergegas dari semua tempat menghilang menjadi tidak ada. Sosok hitam itu menoleh, memperlihatkan wajah yang tenang dan menyihir dengan indah. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang menyihir dan panjang mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan membiarkan kedua orang tua ini membayar harganya. Xiao Yan mengamati Medusa, yang muncul di depannya, dan menghela nafas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan seluruh kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, dan membunuh sekelompok orang. Begitu dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di sisimu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Medusa mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan dalam berurusan dengan Yan Luotian. Itu sebenarnya sangat mulus sehingga melebihi harapannya. Namun, itu layak untuk kekuatan Douzongnya untuk membiarkan orang itu mati ketika dia bersenang-senang. Kamu harus pergi dulu. Saya akan mengurus hal-hal di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan para ahli dari Sekte Angsa Emas akan menyerang. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk.
Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih jelek. Setelah hampir setahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu, ketiga tetua Mulan mampu bertarung dengannya sedikit dengan bantuan keterampilan tiga binatang Savage. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Dou Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus, dan pedang ular 7 warna melintas dan muncul. Cahaya ganas muncul di matanya. Tubuhnya bergerak. Itu bergegas menuju dua orang dengan cara seperti hantu. Hentikan dia! Cepat! Ekspresi kedua tetua Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka buru-buru berteriak. Mereka jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mustahil bagi mereka untuk cocok dengan Medusa. Setelah kehilangan keterampilan tiga binatang Savage, mereka hanyalah puncak Dou Huang biasa. Para ahli lembah Mulan di sekitarnya ragu-ragu sejenak setelah mendengar teriakan kedua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan ke batas mereka karena banyak suara robekan udara tajam muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang bergegas dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka tampak seperti ular 7 warna besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di atas camp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan Dou Zong memang luar biasa. Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak sengsara jika dibandingkan dengannya. Dalam nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini dengan prasyarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Selain itu, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung untuk menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis Dou skill kuat yang dimiliki Xiao Yan, kekuatan sebenarnya hanyalah Dou Huang bintang 1. Masih ada celah yang sangat besar untuk elit asli Dou Zong. Kekuatan gabungan dari semua ahli dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda apapun melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua tetua Mulan, yang dengan cepat mundur. Wajahnya yang menyihir dengan indah mengungkapkan ekspresi yang padat dan dingin. Wajah kedua tetua Mulan berubah ketika mereka melihat Medusa menyerang melalui rintangan begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera tumpang tindih satu sama lain, dan energi berwarna darah yang kaya menggumpal di tinju mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dengan keras menabrak Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang berjuang di ambang kematian. Dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, 7 energi berwarna mengalir ke segala arah. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua tetua Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya telah menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak balik. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa keterampilan tiga binatang Savage, kamu bukan orang yang bahkan bisa bertahan satu pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat dua tetua Mulan yang menyedihkan setelah hanya satu serangan. Wajah kedua tetua Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya keemasan 7 warna langsung tiba tepat ketika kedua sosok itu hendak bergerak.
Itu membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata Penatua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Kejutan di hatinya menjadi lebih padat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh semudah ayam di tangan Medusa meskipun kekuatan mereka. Kekuatan Do Uzong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari Tetua Mulan itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan kejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti pada saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan susah payah hanya untuk melihat ujung pedang tajam terungkap, membawa jejak darah merah cerah. Kekuatan hidup di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh Tetua Mulan jatuh di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Pedang ular 7 warna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapu mereka. Mengikuti gerakan menyapu tatapannya, para ahli di sekitarnya dari Lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar kejam. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Tetua Mulan di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepas cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Hanya setelah melakukan ini dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas keluar dari camp. Tidak ada satupun ahli dari Lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan pergi dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas di tangan elit Do Uzong. Lembah Mulan tidak diragukan lagi menderita kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiao Yan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh camp. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari camp. Dia melihat Xiao Yan masih di udara di luar camp. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat dan pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Mata Medusa melayang ke sisi barat ketika dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia segera mengulurkan tangannya yang halus dan meraih pergelangan tangan Xiao Yan di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meskipun ada keterkejutan dan kemarahan yang besar di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura agung tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat sekte racun berada setelah Xiao Yan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa ia tidak dapat mengejar mereka, ia hanya bisa, enggan, mundur. 2 sosok manusia perlahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega ketika melihat tidak ada pengejar. Xiao Yan menghembuskan napas untuk waktu yang lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang, kematian 2 elit Do Uzong sudah cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka kemungkinan tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan menoleh, dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong seutas rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nada khawatirnya tidak bisa disembunyikan. "Selama dokter peri kecil itu tidak campur tangan, tidak ada seorang pun di kota yang bisa menghentikanku." Medusa menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik menghilang dengan tenang. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan ditransmisikan dari hutan pegunungan di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit.
Sekilas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah menyergap di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiao Yan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah kacau dan baru saja akan menyerang untuk menerima kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihapus." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan memancarkan sorakan. Xiao Yan juga tertawa saat melihat semua orang sangat bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku dadanya dan meletakkannya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian, dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang melintas dengan cara yang mencolok. Keterampilan 3 binatang buas. Apakah ini?